Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah gelar tasyakuran Milad Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang ke-59. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti hingga anggota DPR RI fraksi PAN Saleh Partau Nandaula yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Berlangsung di lantai 6 Aula Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, tasyakuran Milad Kokam ke-59 secara langsung dihadiri Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti, anggota DPR RI fraksi PAN Saleh Partau Nandaulai, Ketua LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Imam Adarukutni, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 Najib Prasetyo, dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Kegiatan tasyakuran Milad Kokam ke-59 berlangsung secara sederhana dan penuh hikmat, di mana dari mantan Ketua Umum Pemuda terdahulu secara bergantian naik ke podium untuk memberikan pesan dan juga masukan bagi Kokam yang sudah berumur 59 tahun. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti memberikan pesan dan masukan bagi Kokam ke depan. Menurut Abdul Muti, Kokam tidak lepas dari rahim pemuda Muhammadiyah, sehingga menurutnya Kokam penting disebut sebagai bagian dari pemuda Muhammadiyah. Oleh karena itu, selain komitmen keindonesiaan, juga komitmen keislaman perlu dikuatkan. Karena itu maka sebagai organ penting yang sejak awal memang dibentuk dengan nama komando, aslinya kan namanya Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, itu memang harus difungsikan untuk ke situ Kokam itu. Tetapi jangan dipisahkan dari pemuda Muhammadiyah. Karena sempat ada wacana Kokam ini jadi ortom sendiri. Rahim yang rahim kelahiran Kokam itu adalah pemuda Muhammadiyah. Jangan jadi ortom sendiri Kokam itu. Makanya ketika periode Mas Daniel itu bikin lagu Mas Kokam itu, saya mulai tanda tanya, ini jangan-jangan bagian dari mufarokoh ini. Sehingga tetap penting disebut Kokam itu pemuda Muhammadiyah, sebagaimana Banser itu juga Ansor, tapi tidak kemudian harus niru itu, tapi ingin kembali ke sejarahnya di mana Kokam itu dilahirkan. Oleh karena itu maka selain komitmen keindonesiaan juga komitmen keislaman. Saya baru sadar tuh Mas Imam, ini yang disampaikan kan perkasa itu. Perkasa itu kan pertahanan kalimat syahadat. Itu luar biasa itu. Sehingga Kokam itu memang kalau sudah semangat itu udah melebihi tentara itu. Melebihi tentara itu. Karena ya yakin jihad fisabilillah itu. Bahkan kemarin saya dapat kiriman itu ada Kokam yang sekarang jadi binaraga itu. Itu di Olimpia yang di mana itu Amerika itu luar biasa itu. Memang Kokam Temanggung ya, Kokam Temanggung. Dan memang fisiknya luar biasa. Oleh karena itu maka komitmen keislaman Kokam ini juga jangan luntur. Tetapi sekali lagi jangan jadi laskar-laskar. Jangan jadi laskar-laskar, dan kemudian yang kedua ya jangan jadi paramiliter, apalagi sampai menjadi paranormal. Tetaplah Kokam sebagai sipil yang memang civilized, yang kesantunannya, kesalehannya, dan komitmennya kepada persyarikatan, kepada Islam, kepada bangsa itu tidak pernah bisa dilakukan. Dua yang hari ini sudah hadir di tengah kita adalah simbol Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027 Najib Prasetyo mengatakan di usia Kokam ke-59 tahun bukan merupakan usia yang belia, melainkan cukup matang bagi Kokam untuk lebih bisa berkontribusi bagi masyarakat, memberikan karya dan kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat bagi Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. 59 tahun itu bukan usia yang mudah, bukan usia yang belia, tapi 59 tahun adalah usia yang cukup matang bagi organisasi dan bagi lembaga. Nah, dalam konteks ini kita bicara Kokam, maka 59 tahun ini adalah usia yang matang bagi Kokam untuk kemudian lebih bisa berkontribusi bagi masyarakat, lebih bisa memberikan karya-karya dan kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Jadi berkarya dan berbuat nyata itu tidak hanya kemudian
Kokam hadir pada aspek wilayah kebencanaan saja, tetapi lebih dari itu di setiap lini Kokam harus menancapkan lahan-lahan dakwah yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Eli Oscar selaku Komandan Nasional Kokam mengatakan Kokam sebagai bagian dari Muhammadiyah akan terus berkomitmen menjaga aset-aset Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan membersamai pemuda Muhammadiyah dalam menggerakkan persyarikatan. Selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, yang jelas Kokam ini tidak bisa dilepas dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi tugas dan tanggung jawab Kokam adalah menjaga aset-aset Muhammadiyah, terus menjaga para tokoh-tokoh Muhammadiyah, bersamai pemuda Muhammadiyah dalam menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang, terus berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menjadi bagian terpenting dari perjalanan bangsa ini. Kokam ini lahir dari sejarah kebangsaan. Yang saya hormati, Diketahui, Kokam Pemuda Muhammadiyah merayakan 59 tahun keberadaannya. Organisasi yang dibentuk pada 1 Oktober 1965 ini memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman. Melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan karakter, Kokam berupaya menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.